Pemirsa, adu data dan pernyataan terjadi antara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Keduanya berdebat soal dana anggaran pendapatan dan belanja daerah yang mengendap di bank dalam bentuk deposito. Saling adu pendapat dan data antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait dana daerah yang mengendap di bank dalam bentuk deposito. Menku Purbaya menegaskan data yang dia sampaikan bersumber dari Bank Indonesia. Purbaya juga menepis tudingan dirinya menyebut langsung Pemprov Jawa Barat. Saya bukan pegawai Pemda Jabar, kalau mau dia periksa aja sendiri. Ya kan? Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya, setiap berapa minggu sekali. Itu seperti itu datanya. Dan di situ ada flag, ada contrengan nih data ini siapa, punya Pemda, depositonya jenisnya apa, deposito, giro dan lain-lain. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberi klarifikasi bersama Sekretaris Daerah Jawa Barat soal dana daerah Jawa Barat yang tersimpan di Bank Jabar dalam bentuk giro dan deposito. Kan di paparan Pak Menke tanggal 17 Oktober yang bersumber dari data BI tanggal 15 Oktober, itu kan di situ ada tuh ya, Pemda Jabar masih memiliki uang sebesar 4,1 triliun. Uang itu tersimpan di giro, tersimpan di deposito, ya kan? Nah, Bapak harus jujur sama saya, tanggal 15 Oktober uang kita ada berapa? Siap, 2,62 triliun, Pak. 2,62 triliun. Di RKUD. Artinya bahwa itu uang persediaan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tempat penyimpanannya di Bank Jabar, ya kan? Giro Bank Jabar. Ada nggak kita menyimpan di bank lain selain Bank Jabar? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Bank Jabar. Semua di Bank Jabar, ya kan? Nah, kalau kemudian nanti di BI ternyata bahwa tanggal 15 Oktober itu ada uang 4,1 triliun, berarti Bapak berbohong pada saya. Siap. Nah, konsekuensinya adalah kalau Bapak berbohong pada saya, Bapak berbohong juga pada rakyat Jabar. Siap. Sementara itu, Bank Indonesia mencatat per 15 Oktober 2025 ada 15 pemerintah daerah dengan simpanan tertinggi di perbankan. DKI Jakarta menempati posisi pertama dengan dana 14,68 triliun rupiah. Jawa Timur berada di posisi kedua dengan 6,84 triliun rupiah. Di posisi ketiga ada Kota Banjarbaru dengan jumlah simpanan di bank mencapai 5,17 triliun rupiah. Sementara Provinsi Jawa Barat menempati posisi kelima dengan 4,17 triliun rupiah. Dalam rapat pengendalian inflasi daerah di kantor Kementerian Dalam Negeri, Purbaya menyoroti banyaknya dana daerah yang belum terserap dengan baik. Bahkan beberapa daerah menyimpan dananya di bank dan baru akan dicairkan pada akhir tahun. Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Seorang juru parkir di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam CCTV menjadi korban penganiayaan sadis hingga tersungkur di aspal jalan. Ya, diduga pelaku penyerangan mengalami gangguan jiwa. Aksi pelaku saat menganiaya korban secara bertubi-tubi terekam kamera CCTV. Sebelum terjadi penganiayaan, korban Bali 51 tahun tengah berbaring di depan ruko Jalan Bawah Karaeng, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban merupakan juru parkir di Jalan Bandang, Kota Makassar, mengalami luka berat usai diserang pelaku dengan parang. Korban terluka di bagian leher, pipi, dan pergelangan tangan. Sempat mencari pertolongan, korban tersungkur bersimbah darah di tepi jalan, sementara pelaku kabur. Diduga salah paham dan tidak terima tempat mangkalnya ditempati orang lain, jadi pemantik penganiayaan korban.
Unit Reskrim Polsek Ujung Pandang, Kota Makassar menangkap pelaku Umar alias Oma di Jalan Cendrawasih, Kecamatan Mariso. Dari keterangan Kanit Reskrim Polsek Ujung Pandang, pelaku sudah kerap keluar masuk tahanan dengan kasus serupa dan memiliki riwayat gangguan jiwa. Dijelaskan juga bahwasanya Omar alias Oma ini disinyalir berdasarkan pendalaman kami ada gangguan jiwa. Kami juga menyampaikan bahwasanya Omar ini sudah 3 kali terlibat masalah di Polsek Ujung Pandang. Omar ini merasa bahwasanya tempat tidurnya yang setiap hari digunakan untuk beristirahat digunakan istirahat oleh lelaki balik. Pelaku berikut barang bukti parang telah diamankan di Polsek Ujung Pandang. Selanjutnya polisi berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Makassar terkait penanganan pelaku dengan gangguan jiwa kambuhan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur melaporkan. Pemirsa, polisi dalami video viral di media sosial dugaan penganiayaan dan pelecehan seksual karyawati Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Program MBG di Jatimekar, Bekasi, Jawa Barat. Ya, selain periksa sejumlah saksi, penyidik juga sita rekaman CCTV dari lokasi kejadian. Namanya Muhammad Kevin Pradana. Gue kasih semua CCTV-nya ya. Emang lu pikir gue gak takut? Bodoh amat. Kasus dugaan penganiayaan serta pelecehan seksual yang menimpa RDA, seorang karyawati SPPG di Kota Bekasi, Jawa Barat, naik ke tahap penyelidikan. RDA diduga dianiaya dan kerap mengalami pelecehan oleh MKP, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Wilayah Jatimekar, Kota Bekasi. Penyidik unit PPA Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Untuk mengetahui rangkaian kasus tersebut, polisi juga memeriksa sejumlah saksi-saksi. Sementara itu, rekaman CCTV di lokasi kantor SPPG Jatimekar juga turut disita. Terhadap perkara dimaksud, kita sudah terima laporan polisi dan anggota kami juga sudah melakukan pengecekan TKP. Sementara ini nanti kita akan jadwalkan untuk permintaan keterangan dari para pihak. Sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan, karena pelapor belum bisa menghadiri, kita meminta keterangan. Karena sakit. Ini yang mukul aku nih, namanya Muhammad Kevin Pradana. Gue kasih semua CCTV-nya ya. Emang lu pikir gue gak takut? Bodoh amat. Sebelumnya, sebuah video viral di media sosial seorang karyawati SPPG dinarasikan dianiaya atasannya di SPPG wilayah Jatimekar, Kota Bekasi. Selain kekerasan fisik, korban disebut juga mengalami pelecehan seksual oleh terduga pelaku. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.